Assalamualaikum, hai semua. Kali ini kita akan membuat tas raju dengan motif krokodil seperti ini tasnya. Tasnya ini ukurannya, alasnya adalah 26 cm dikalikan 7,5. 26 kalikan di sini saya 7,5 cm. Dan tingginya ini saya 21 cm. Oke, untuk benang yang digunakan adalah benang nilon. Ya, di sini saya sediakan 500 gram benang nilon. Kemudian untuk ring D-nya yang depan ini ada 4 ya, depan belakang 2 cm. Kemudian ring sampingnya ini lebarnya 2,5 ya. Kemudian ini ringnya tali spiral 4. Oke, kita mulai tutorialnya. Jangan lupa subscribe and like videonya. Oke, pertama-tama kita buat alasnya dulu. Ini saya buat alasnya dengan panjang 26. Kemudian untuk lebarnya segini ya, lebarnya 7, jadi 26 kali 7 dengan jumlah stitch atau jumlah lubang sekeliling ini kelipatan 6 ya. Jadi untuk kita membuat motif krokodil kita harus membuat alasnya itu kelilingnya nanti adalah kelipatan 6. Oke, ini sudah saya buat. Untuk tutorial alasnya bisa dilihat di video saya tentang membuat alas kotak. Oke, kita lanjutkan membuat badan tasnya. Nah, untuk membuat badan tasnya, sebelum kita mulai ke krokodilnya, ke motifnya, kita buat DC mengelilingi alasnya ini. Jadi untuk pertama kita buat rantai 3. Ini rantai 3. Kemudian kita lanjut lagi membuat DC di lubang selanjutnya, tapi yang kita masukkan adalah serat belakangnya saja. Jadi ini kita membuat DC back loop ya, hanya serat belakangnya saja. Oke, kita buat DC seperti ini. Lanjut lagi di sebelahnya sama, kita buat ambil serat yang belakangnya saja seperti ini ya. Kita buat keliling, setiap lubang kita isi DC 1 DC. Nah, di sini tadi kalau tidak salah lubang keliling saya stitchnya ini ada 150. Jadi ini nanti saya akan membuat 148 yang real DC nya, karena DC yang pertama ini kita pakai rantai 3. Oke, mari kita buat keliling sampai nanti terakhir di sebelah sini. Oke, setelah sampai di sini, lanjut kita buat strip stitch pada rantai yang ketiga ini. Kita buat strip stitch. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk row yang kedua kita buat DC lagi. Sama, di sini saya menggunakan rantai 3 untuk pengganti DC pertama. Lanjut lagi di berikutnya kita buat DC. Nah, di DC yang row kedua ini kita bukan back loop tapi DC biasa. Jadi kita masukkan melewati 2 serat di DC yang sebelumnya. Oke, kita buat DC memutar ya, mengelilingi badan tas ini sampai nanti ketemu di sini dan kita slip stitch. Oke ya, jadi tujuan kita tadi membuat back loop
agar ada batas antara alas dengan badan tas. Oke, ini sudah di akhir baris yang kedua. Kita lanjut lagi di baris yang ketiga, baru kita akan membuat pondasinya motif krokodil. Pertama kita buat rantai 5. Oke, ini sudah rantai 5. Lalu kita lompat 2, 1, 2. Nah, di yang ketiga kita akan membuat DC. Oke, lalu kita buat DC lagi di tempat yang sama. Oke, ini kita namakan DC increase ya. Kita lanjut lagi rantai 2. Oke, kemudian lompat 2, yang ketiga kita buat DC. Kita isi 1 DC saja. Lalu rantai 2, lompat 2, kita isi di yang ketiga ini kita isi dengan DC increase. Jadi satu lubang kita isi 2 DC. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi membuat DC, kemudian rantai 2, lompat 2, lalu DC increase, rantai 2, lompat 2, DC. Jadi selang-seling DC increase dan DC. Dan nanti di akhir sini sebelum lompat 2 ini berarti di sini nanti adalah DC increase. Oke, sudah. Ini setelah rantai 2, kemudian kita akan buat slip stitch pada rantai yang ketiga. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita baru masuk ke motif krokodilnya. Oke ya, kita buat rantai 1, kemudian kita buat DC. DC nya kita masukkan ke tiang DC yang ini. Oke, kita buat DC lagi di tempat yang sama. Jadi seperti ini megangnya biar kelihatan lubangnya. Nah, ini kan lubangnya. Nah, kita buat DC sebanyak 5 ya. Ini sudah berapa tadi? 3, 4, 5. Oke, sudah 5. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita slip stitchkan dengan lurusnya ini. Nah, ini di sini saya akan membuat slip stitch. Oke, seperti ini. Lanjut lagi, kita akan membuat DC di sini, DC yang ini ya, di tiang DC yang ini. Pelan-pelan saja, memang bagi saya ini membuat motif krokodil itu memang effortnya besar. Kita harus pelan dan sabar. Oke, sama kita buat DC nya 5 juga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, sudah 5. Nah, kita lihat seperti apa motifnya. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya kita strip stitch di sini agar motif sisi buayanya, krokodilnya ininya tidak buka-buka. Kalau nanti sudah beberapa kali kepakai gitu ya, setelah dicuci itu ininya tetap bisa kokoh bentuknya seperti ini.
Jadi motif seperti kelopaknya ini tidak terangkat ke atas atau gimana gitu ya, jadi tetap tampak rapi. Oke, kita lanjutkan lagi, langsung kita membuat DC. Nah, kita membuat motif krokodilnya itu di DC increase ini ya. Oke, kita buat DC di tiang ini, tiang DC yang pertama kita buat, kita isi 5 DC. Oke, 1 2 3 4 5 sudah 5. Lalu kita slip stitch ya, slip stitch lurusnya ini sini, berarti oke, lalu kita buat DC lagi untuk kita masukkan di tiang DC yang satunya. Oke, sudah 5 DC. Kita lihat, nah seperti ini motifnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Caranya sama, kita membuat motif krokodilnya di tiang DC increase ini. Di tiang pertama berisi 5 DC, kemudian kita slip stitch 5 DC lagi, begitu seterusnya sampai nanti terakhir yang di sebelah sini. Oke, ini sudah di ujung row yang kedua, di ujung motif krokodilnya. Lalu kita akan membuat slip stitch. Oke, kita slip stitch kan di rantai 3 yang ini ya. Oh, ini tadi row yang ketiga ya, di rantai 3-nya yang row yang kedua, 1 2 3. Nah, ini tempatnya kita membuat slip stitch yang di awal tadi. Oke, sudah seperti ini. Nah, lalu kita lanjut membuat pondasi lagi. Kita buat rantai 3. Oke, rantai 3, kemudian kita buat DC di tempat yang sama. Oke, selanjutnya rantai 2, kemudian nah di sini di tengah-tengahnya sisi motif krokodilnya ini kita buat 1 DC. Oke, seperti ini. Lalu rantai 2, kemudian kita buat DC increase. Nah, kita masuk di sini di tiang di ini ya, ini DC yang berisi 1 DC di row yang kedua. Nah, ini di sini ya, di pas DC-nya kita buat di situ 2 DC dalam 1 lubang. Lalu rantai 2, kemudian ke motifnya ini ya, kita buat 1 DC. Oke, seperti ini. Lanjut lagi rantai 2, kemudian di sini ya, di DC yang belakang itu kita buat DC increase.
Oke, jadinya seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Nah, jadi nanti pondasinya akan berselang-seling. Ini untuk yang pertama tadi adalah dimulai dari DC dulu, rantai 2, kemudian 2 DC ya. Nah, untuk pondasi yang kedua diawali dengan DC increase, kemudian DC increase, dan selanjutnya sampai nanti terakhir di sini. Oke, ini sudah di ujung. Ini sudah rantai 2, lalu kita slip stitch ya di DC yang ketiga. DC yang 3, rantai yang ketiga. Oke, lanjut. Ini langsung kita membuat motif. Untuk DC yang pertama kita awali dengan 3 rantai, kemudian kita buat DC. Nah, ini karena tadi 3 rantai kita anggap sebagai DC, berarti kita perlu menambahkan 4 DC lagi. Oke, ini sudah 4. Kemudian kita buat slip stitch. Nah, slip stitchnya di sini. Ini adalah tiang DC di pondasi yang pertama. Nah, di sini kita ambil slip stitchnya. Oke, kita buat DC lagi di sebelahnya. Caranya sama ya, seperti kita membuat motifnya yang di yang pertama, yaitu tepatnya di row yang keberapa ya, di 1 2 3 4, row yang keempat ya. Jadi 5 DC sisinya, 5 DC kanan kiri. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, sudah jadi ini motif yang pertama. Kita lanjutkan lagi membuat motif di sebelahnya. Nah, ini kita ulangi sampai akhir baris. Oke, sudah 5 DC. Kita buat lagi pondasi slip stitch ya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi motif sisinya enggak geser, rapi. Oke, kita kerjakan sampai di sini. Oke, ini setelah motif terakhir, lalu kita slip stitch. Nah, kita slip stitch kan dengan rantai 3 yang awal ini ya, agar ininya tidak melipat-lipat begini. Oke, kemudian kita sambungkan. Nah, kita sambungkan dengan ini ya, dengan 1 DC yang di pondasi. Oke, kita sambungkan. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja mencarinya kalau misalkan susah ketemunya. Nah,
Ini jadinya. Oke, selanjutnya kita buat rantai 3, lalu kita buat pondasi ya, tetap di pondasi yang sama. Nah, oke ya. Jadi kita isi dengan 3 DC. Oke, kalau misalkan tadi sebenarnya untuk slip stitchnya ini bebas ya. Misalkan tadi kesusahan untuk menembus ke yang bagian sini ya, di slip stitch dengan ini. Kita slip stitch seperti ini, ya kan? Kemudian kita buat rantai 3. Lalu kita buat DC. Nah, DC-nya yang ini kita kaitkan ke sini, ke DC singlenya yang di pondasi. Nah, seperti ini ya, seperti ini nanti tampilannya. Lalu kita buat rantai 2, kemudian DC 1, rantai 2, lalu 2 DC di DC yang pondasi. Nah, kita ulangi sampai akhir baris itu ya. Nah, teknik untuk selanjutnya ya sama seperti saat kita membuat krokodil yang ini tadi ya, krokodil yang kedua ya. Jadi nanti akan diawali oleh DC increase, lalu DC increase, dan selanjutnya kemudian kita di DC increase ini langsung kita akan membuat krokodil dan seterusnya. Jadi perulangan di yang ini beserta pondasinya itu sama. Oke, kita buat motif krokodilnya sampai setinggi yang teman-teman inginkan. Oke, tadi untuk pembuatan motif krokodil yang ketiga tadi pengaitannya belum saya kasih tahu, jadi ini saya lanjutkan di sini. Nah, karena sebenarnya untuk pengaitannya itu bebas saja ya, cuman saya di sini untuk row yang selain setelah motif yang pertama dan kedua itu ada perbedaan. Yang selanjutnya dipakai terus untuk sampai motif krokodil yang kita inginkan, sampai tinggi yang kita inginkan. Oke ya, ini adalah kelima, 1 2 3 4 5 DC. Nah, ini kemudian kita kaitkan di sini. Ini kan ada DC yang sendirian, nah kita kaitkan di sini. Tuh. Kita buat SLST, lalu kita buat lagi 5 DC lagi. Nah, setelah itu karena ini adalah di ujung, maka akan kita slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya buat sudah tinggi menurut saya. Sebenarnya tingginya disesuaikan saja. Ini kalau tidak salah, oke, mari kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 motif ya. Kalau kita hitung dari yang pertama berarti kita arahkan miring sana, ada sampai 15.
Oke, selanjutnya saya sudahi membuat motif krokodilnya. Kemudian di sini akan saya motif berikutnya adalah kita buat SC keliling. Nah, ini untuk yang pertama, nanti kita akan melakukan pengurangan ya. Kan tadi di awal ini adalah kelipatan 6 ya. Di awal tadi di sini itu dia kelipatan 6. Nah, di sini saya akan buat dia bukan 6 dalam satu ini, satu motif krokodil kita isi dengan 5 SC. Oke, isinya bebas aja. Satu. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi kita sudah buat 1 2. Kemudian di sini yang tengah saya isi 2 kali. Lalu ke sini ke satunya 1 sehingga 1 2 3 4 5 sudah 5. Lalu akan berulang. Kita buat lagi 1 2. Bebas saja ya, kita mau meletakkan SC nya di mana. Yang penting di sini kita membuatnya ada 5 SC dalam satu bentuk motif krokodil ini. Kenapa saya langsung melakukan pengurangan? Agar bagian krokodilnya lebih menggelembung ketimbang yang atas. Ya, seperti ini. Kita ulangi sampai ketemu akhir baris yang tadi ya. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah di akhir barisnya. Lalu coba perhatikan di sini ya, ini kalian perhatikan ke tasnya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan dirasa masih atasnya mau lebih sempit lagi, maka kita bisa melakukan pengurangan lagi. Tapi kalau misalkan cukup, berarti tinggal kita buat SC keliling. Oke, kita lanjutkan di row berikutnya. Kalau saya mau pengurangan dulu. Jadi di sini akan saya lakukan pengurangan dulu. Nah, oke, di awal langsung aja kita buat SC ya. Kita buat SC seperti ini. Kasih penanda biar tidak lupa kalau ini awalan SC. Lalu kemudian nanti saya sebenarnya pengurangannya bebas juga. Nah, nanti di saya nanti ketika ini adalah kelopak yang pertama, lalu nanti di kelopak yang kedua, setelah itu di antara sini akan saya buat decrease. Jadi sebelumnya kita buat SC dulu masing-masing, lalu
sudah sampai setengah ini. Lalu 2 di sini akan kita buat decrease. Nah, seperti ini. Kita ulangi ya, 2 kelopak, lalu 1 kelopak, lalu setengah kelopak. Kemudian yang di sebelah sini kita akan buat decrease atau perulangan berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SC, kemudian decrease 1 2 3 4 5 Nah, sudah 9, lalu kemudian kita decrease. Nah, kita ulangi ya. Nah, nanti akan tersisa 1 kelopak, berarti nanti sisanya 1 kelopak kita buat SC biasa saja. Oke, kita lanjutkan sampai akhir baris. Oke, ini tinggal 1 kelopak terakhir, 1 motif krokodil terakhir, tinggal dibuat SC aja. Oh iya, untuk perulangannya bukan 9 SC ya ternyata, tapi 8 SC kemudian decrease. Nih. Oke, sudah. Lalu di sini saya akan melanjutkan membuat SC keliling. Jadi saya sudahi dulu pengurangannya sambil nanti kita lihat setelah tinggi kira-kira kalau kurang mengecil nanti akan dikurangi di tengah-tengah jalan. Oke, di sini saya akan membuat SC kelilingnya sampai mungkin kira-kira antara 4 sampai 5 cm. Oke ya, mari kita buat SC kelilingnya. Jadi setiap lubang kita isi dengan 1 SC ya, sampai tinggi yang teman-teman inginkan. Oke, kita lanjut. Ini setelah saya membuat SC setinggi 2 cm, lalu saya akan mulai memasang ring D-nya. Ring D-nya yang ini. Jadi ini sekalian saya pasang biar dalam sekali jalan. Nah, untuk yang pertama kita tentukan ujung kanan kirinya seperti ini ya. Kita tentukan. Nah, setelah itu kita hitung di sini untuk bagian yang depan ini nanti yang berisi tali ulir. Ini jarak dari sini peniti ke samping ini adalah 12 lubang. Yang sebelah sini juga sama, yang belakang nanti juga sama. Oke, setelah itu kita akan mulai merajut. Nah, untuk ring D-nya di sini saya untuk yang depan ini menggunakan ring D dengan lebar dalamnya ini 1,5 cm, dan untuk yang samping saya menggunakan 2 cm. Nah, kalau misalkan mau disamakan dengan yang depan juga boleh, karena saya yang depan sini hanya punya 4 dan yang ini hanya punya 2, jadi ya pakainya ini. Oke ya, kita lanjut sampai sebelum pembatas. Nah, setelah itu baru kemudian kita pasang ring D untuk yang depan. Nah, seperti ini ya. Kita rajut melewati besinya, besi ring D-nya. Lanjut lagi di sebelahnya masih melewati besinya, sehingga nanti SC yang kita buat ini nanti ada 4 SC. Nah, seperti ini ada 4 SC. Sudah 4 SC, berarti kita lanjut lagi di sebelahnya. Kita buat SC tanpa melewati ring D-nya.
Oke, kita lanjutkan membuat SC nya. Nah, tadi di sini ring penandanya ini sebagai awalan kita mulai memasukkan ring D nya. Nah, yang ini berarti nanti penandanya ini sebagai akhiran ya. Berarti nanti 1 2 3 4. Nah, kita hitung 4. Nah, saya kasih penanda biar lebih jelas. 1 2 3 4. Nah, ini nanti ini tempatnya ring D nanti yang akan kita rajut lagi, yang kita taruh di depan. Oke, kita buat SC dulu sampai sebelum ring yang kuning. Oke, sudah sampai sebelum yang kuning, penanda yang kuning. Berarti sekarang kita jahit ring D nya. Bukan kita jahit ya, kita rajut sembari memasang ring D nya. Sama nanti kita isi dengan 4 ya, 4 SC. Nah, 4 SC. Lanjut lagi di sebelahnya tanpa melewati ring D nya. Oke, nah sebentar lagi ini sudah sampai di samping ya. Nah, untuk di samping nanti di dalam ring D nya, karena saya menggunakan ring D yang besar, ini bisa kita isi dengan 5 atau 6 SC ya, karena tadi di sisi tengahnya, tengah yang di samping ini saya pas dilipat tadi nemukannya tengah-tengahnya adalah nggak pas satu lubang tapi di antara 2 lubang, jadi makanya ini akan saya isi dengan 6 SC. Kalau teman-teman ini pas satu lubang ya isi saja 5 SC gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena untuk yang di samping penandanya itu berarti berada di tengah. Berarti kalau misalkan kalian mau ambil ganjil, berarti ambil 2 di sebelum penanda dan 2 di setelah penanda. 1 2 3 4 5 6. Ini saya isi dengan 6 ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut lagi membuat SC di sebelahnya tanpa melewati ring D nya. Oke, nah dan lagi nanti kita akan membuat SC biasa ini sampai di sebelum penanda. Lalu nanti setelah itu ini kita pasang ring D nya lagi, ring D untuk yang sisi yang depan. Jadi kalau di sini karena berbeda ring D nya depan dan samping, jadi jangan sampai salah ambil ring D nya. Oke, kita isi 4 lagi. 1 2 3 4. Oke, sudah 4. Kita lanjutkan lagi di sebelahnya, kita buat SC biasa. Nah, kita lakukan lagi nanti sama ya caranya kayak tadi. Ini kita kasih bantuan ya, 4 1 2 3 4. Nah, di sini
Ini artinya ini nanti sebagai ring depannya, lalu yang sini nanti hati-hati ya, kita isi dengan nanti ring yang samping ya, bisa 5 SC atau 6 SC, samakan dengan yang samping awalnya tadi. Oke, mari kita selesaikan memasang ring D nya. Nah, seperti ini setelah terpasang ring D nya ya, penampakannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat SC keliling lagi, sehingga nanti total tingginya dari awalan SC ini sampai ke atas saya akan membuat kira-kira 4 sampai 5 cm, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, mari kita selesaikan membuat bagian tas, bagian atas tasnya. Nanti kalau dirasa sudah selesai tingginya, maka bisa langsung kita putus benang dan kita rapikan. Oke, dan inilah hasilnya setelah kita buat. Di sini saya buat 4 cm SC ke atas ya. Kemudian kita akan membuat tali tasnya. Tali tasnya di sini yang depan ini adalah spiral, kemudian yang samping itu adalah tali panjang. Oke, ini adalah spiralnya. Tutorialnya sudah ada di channel YouTube saya yang di video tutorial di YouTube saya. Nanti saya sematkan di linknya. Kemudian dan ini adalah untuk talinya, tali panjangnya. Di sini saya membuat 4 SC bolak-balik. Jadi kita awali, kita buat 5 rantai dulu, kemudian kita buat SC 4 SC bolak-balik sampai sepanjang yang kita inginkan. Di sini saya membuat panjang kira-kira 118 seperti ini. Oke, setelah itu kita pasang puring dan jadilah hasilnya seperti ini. Untuk tali spiralnya kita buat 2 ya, untuk bagian belakang dan bagian depan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.